Waalaikumsalam. Ya, udah luar biasa semua. Tadi diajarin sama top leader yang sangat luar biasa. Ada leader Sudino, beri aplaus buat leader Sudino. Ada leader Iksan Kamil, ya, yang luar biasa. Ya, sekali awal ngepush, ya. Betul teman-teman. Saya pun di Ruama ini pun menjadi sejarah besar di mana waktu saat itu pun saya termotivasi untuk mengerjakan Melia ketika saya pun masuk ke kamar itu juga, ya. Hati-hati jangan masuk kamar itu ntar jutaan tiap hari. Gitu. Oke. Nah ini apa? Saya minta sama teman-teman nanti jangan terlalu fokus juga, ntar bahaya rebutan formulir juga dari sini ya. Oke. Karena luar biasa ini gitu ya. Pokoknya nanti sepulang dari sini saya percaya itulah yang disebut dengan kegelapan paling gelap ketika matahari akan terbit. Ya. Pokoknya pulang dari sini Anda pasti langsung pengen sponsorin sebanyak-banyaknya. Ya. Mungkin kalau saya pakai cara coret nggak apa-apa ya. Oke. Jadi gini, saya cerita dikit teman-teman. Sebenarnya sesuatu hal yang terjadi di dunia ini tergantung apa yang kita pikirkan. Itu tadi kata Pak Dino bilang, betul? Jadi rebutan formulir bahkan orang sampai ketarik gabung itu sebenarnya apa yang kita pikirkan teman-teman. Ya. Dan ini pun saya kemarin belajar dari beberapa video. Saya belajar dari video Kali, saya belajar dari video Said Muhammad. Ketika saya lihat di situ, saya tahu tentang kekuatan the power of word, kekuatan kata-kata, ya. Dimana edifikasi ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan Anda sering belajar di training atau di workshop slide kedua kalau nggak salah. Slide kedua di workshop apa? ISN ya. Di bawahnya tulisan Excellent Strategy of Network. Di bawahnya apa? Platform, duplikasi dan Oke. Nah itu yang saya pahami. Ternyata di bisnis ini teman-teman bermain dengan dua itu. Dimana duplikasi tadi udah diajarkan menyamakan frekuensi dan lain-lain. Dan sekarang bagaimana mengedifikasi juga. Edifikasi apapun kemarin pun kita udah belajar dulu lah. Nah sebenarnya gini dulu, sebelum saya masuk ke situ, ada dulu saya belajar sama top leader Al-Haddad. Ini yang benar-benar kan tadi Pak Dino belajar sama Pak Haddad, ada yang ngancep. Pak Derisan ada yang ngancep, saya pun ada yang ngancep gitu, ke saya. Dulu ingat betul saya waktu diajarin sama top leader Al-Haddad, setiap home sharing pasti dibahas ini terus. Kenapa ada orang menolak? Langsung dilihat tulis ke bawah, karena tidak paham. Sehingga membuat dia tidak yakin. Ya, betul lah. Ya, ini yang dulu saya nangkep. Ini materi awal banget. Materi di awal saya bergabung, dikasih pembelajaran ini langsung. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak paham. Sehingga dia tidak yakin. Nah sekarang yang akan saya bahas adalah tiga ini. Tidak ada penolakan, akan membuat Anda paham dan Anda membuat Anda yakin semua. Yang tadi ya, tidak ada yang menolak lagi mulai sekarang. Dan Anda akan paham bagaimana ngerjain Melia Sejahtera dengan saya bentuk rumusnya yaitu E sama dengan MC kuadrat. Ya, udah tahu kan semua ya? E sama dengan MC kuadrat apa? E sama dengan MC kuadrat. Enaknya Melia cuma 2. Ya, betul lah. Karena apa? Ini rumus keseimbangan. Bisa nggak main Melia satu kaki? Bisa sukses? Sampai kapanpun 7 turunan Anda nggak akan bisa sukses kalau main satu kaki, betul? Karena apa? Walaupun di sini udah jadi grup besar, tapi kalau nggak ada penyeimbangannya terjadi leadership, terjadi bonus setiap hari. Berarti memang harus E sama dengan MC kuadrat. Enaknya Melia cuma 2 teman-teman. Ya, siap. Kenapa? Ini rumus apa ini? Ini rumus apa? Ini rumus apa? Jawab dong, ini rumus apa? Gak ada yang tahu ini rumus apa? Relativitas. Fisika kan? Rumus fisika kan? Rumus fisika, ada kepanjangannya. Fokus, impian, sampaikan informasi komunitas Anda. Apa? Sama dengan MC kuadrat, hasilnya udah gampang. Ntar hasilnya Teata, JIG, R, Tajir. Oke, sebelumnya saya kasih tahu teman-teman. Ini ada yang saya bilang kenapa ada orang menolak. Karena apa? Karena orang menolak, karena tidak. Nah, sekarang yang saya bahas tentang sedikit saya bongkar dulu paradigma pemahaman betul apa yang disampaikan oleh Pak Dino. Betul apa yang disampaikan oleh top leader Ihsan. Saya percaya kunci dasarnya adalah bagaimana teman-teman paham dulu kenapa harus ngerjain Melia. Kenapa harus ngerjain Melia? Oke, ini saya kasih sedikit pemahamannya. Kenapa banyak orang menolak? Ya kan? Karena cuma satu doang nggak paham. Dulu Kak Said ngajarin sama saya kan, motor apa yang Anda suka? Ninja. Udah punya belum? Belum. Kenapa nggak beli? Nggak ada duit. Kalau misalkan ada yang ngejual 5 juta mau dibeli nggak? Mau dibeli ya? Kenapa dibeli? Katanya nggak punya duit. Nah artinya apa? Ternyata kunci untuk menjalankan sampai di sukses itu adalah pemahaman. Oke? Nah sekarang saya tanya, apa bedanya nih saya bahas lagi tentang apa bedanya pekerja dan pebisnis? Oke? Apa bedanya pekerja dan pebisnis? Oke? Apa bedanya orang bekerja dengan orang berbisnis?
Apa bedanya? Ada yang tahu? Diatur. Hah? Diatur. Pekerja diatur, bisnis gak diatur. Kayak betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Ya, ini teman-teman, ini yang disampaikan sama Pak Dino pun ini sama tentang arti sebuah menyamakan frekuensi gitu. Dan ini akan menyangkut pautkan tentang tadi E sama dengan MC kuadrat. Kalau semuanya udah paham satu frekuensi, udah ngeri nih. Ngeri serius ya. Ini yang saya bilang di Pekalongan kemarin 10 hari pertama 67 member gitu. Ini yang nanti akan saya sampaikan sama teman-teman semua. Asalkan satu frekuensi dulu, oke? Makanya di awal apa? Saya datang ke sana itu tinggal sisa-sisa zaman jahiliyah gitu. Ketika saya lihat, ternyata di sini berlian ya. Saya asah dikit, akhirnya alhamdulillah 10 hari pertama itu terjadi 67 member baru ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan sama teman-teman. Apa perbedaan orang pekerja dan pebisnis? Ya. Apa perbedaannya? Hasilnya terbatas. Terus pebisnis hasil tidak terbatas. Betul. Tadi apa? Kalau pekerja fokus sama pekerjaannya, kalau pembisnis fokus sama hasilnya. Nah, betul ya. Sebenarnya gini, orang bekerja, oke, yang dia fokuskan kira-kira hasil atau pekerjaan? Pekerjaan, betul nggak? Sama orang kerja di Indomaret. Kira-kira yang dia pikirkan apa? Bekerja aja kan? Dia udah tahu akan dapat hasil, betul nggak? Maka dia yang dia fokuskan adalah bekerja, oke? Nah, tapi kenapa ingin saya tanyakan kepada Anda? Kenapa banyak orang MLM gagal? Kenapa coba? Karena orang MLM ini rata-rata selalu membawa masalah pribadi ke pekerjaannya. Betul nggak? Makanya wajar gagal. Karena selalu membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaannya. Ya kan? Coba Anda lihat orang kerja di mana ya? Di Wendy's atau di mana, di McDonald. Bisa nggak kira-kira ada hujan tiba-tiba nelfon kantor? Pas saya nggak bisa kerja apa karena hujan soalnya. Bisa nggak kira-kira? Saya dipecat, betul nggak? Ya? Gara-gara hujan nggak? Apa? Gara-gara hujan akhirnya nggak kerja. Ada nggak kira-kira orang pekerja putus cinta nggak kerja? Orang-orang MLM bisa kayak gitu, betul nggak? Kenapa? Nah inilah kenapa banyak orang MLM gagal, karena selalu membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaannya. Sebenarnya intinya orang pebisnis dan pekerja sama-sama akan dapat hasil kalau dia fokus terhadap pekerjaan. Nah ini yang saya maksud. Apa pekerjaan sukses di Melia? Ya, ini saya bilang dasarnya dulu. Apa sukses dasar di Melia? Anda sering baca buku yayasan nggak? Saya dulu pernah baca buku yayasan sampai 40 kali. 40 kali saya baca. Bukan buku yayasan yang sekarang ya, buku yayasan yang dari langsung platinum itu. Itu saya baca di halaman 40. Di halaman 40 ditetapkan di situ apa? Jika Anda ingin sukses di bisnis ini dalam 3 bulan pertama, yang harus Anda lakukan adalah membangun 2 di tahap awal. Ya, di buku yayasan halaman 40 itu. Nih, perhatikan. Bagaimana sukses di Melia? Bagaimana sukses di Melia? Ya, dasarnya gimana? Kira-kira teman-teman gabung buat apa? Teman-teman gabung buat apa? Sukses ya. Semua gabung karena ingin sukses nggak? Sukses, betul. Tapi pertanyaannya gimana sukses di Melia? Gimana sukses di Melia? Nah ini kebanyakan orang ribet gitu, dibikin ribet. Wah gua harus ngembangin jaringan kayak gini, gua harus ngembangin jaringan kayak gini. Sebenarnya ini yang saya bilang tadi sama Pak Dino, frekuensi sama dulu. Jangan frekuensi ke atas dulu, kalau ke bawah belum, paham nggak? Ibaratkan Anda ini udah belajar yang gede-gede, tapi yang kecil-kecilnya nggak dipelajarin gitu, paham nggak? Dasarnya nggak belajar. Justru yang harus disamakan kira-kira nih, Anda sebagai guru kira-kira nih, kalau Anda ngajarin itu tiba-tiba langsung Anda ngajarin kelas 3 SMA atau dari SD dulu? Semua kan dari dasar, betul nggak? Nah dari yang pertama dulu apa gitu? Dia harus tahu bagaimana kunci sukses di Melia di tahap awal. Gimana kunci sukses di Melia? Ini. Enaknya Melia cuma 2. Coba bayangin, ini Anda. Tugas Anda ngapain? Untuk sukses di Melia gimana Anda? Anda gimana suksesnya? Bisa sukses 1 kaki? Bisa sukses 1 kaki? Gak bisa. 2. Sebenarnya teman-teman hanya butuh 2 orang tuh betul. 2 udah beneran. 2. Coba pertanyaan saya. Ini Anda. Ini domain baru gabung. Misalkan siapa namanya? Caca baru gabung. Selamat bergabung Caya. Oke. Ini siapa namanya? Mia, selamat bergabung ya. Baru pertama hari gabung. Besok saya bilang apa? Mia berhenti ya. Caca berhenti. Berhenti gak ya? Baru gabung saya suruh berhenti. Mau berhenti gak ya? Paling dia bilang gini, Bang, kenapa? Mau milih mana bang? Rumah sakit kuburan? Ngapain gue gabung kalau langsung mesti berhenti dulu lah? Apalagi sukses di Melia enak bang, gampang banget. Gimana caranya? Sama dengan MC kuadrat. Cuman butuh berapa? 2. Yang dia butuhin berapa? Oke, ini ada A, ada B. Si A tahu MC kuadrat. Yang dia butuhin berapa? 2.
Kira-kira ini nyuruh downline-nya bisa berhenti nggak? Brother, berhenti ya ngerjain Melia. Wah, kurang ajar. Sampai ketemu di kuburan ini. Kira-kira nih baru gabung kalau udah tahu bahwa ngerjain Melia kan gini. Kata Pak Dino tadi apa, ISN adalah proses. Tempat pembelajaran yang pertama apa? Yang pertama. Ini kira-kira baru join, kira udah ditahu pemahaman dasar paling dasar yang Anda lakukan. Ini kira-kira berarti nggak? Wih gila ya, ternyata gampang banget ngerjain Melia ya. Ternyata sukses di Melia cuma butuh berapa? 2. Wih gila. Kalau sukses di luar sana apa yang harus dilakukan? Bekerja terus-menerus tanpa henti, nggak tahu sampai kapan, betul nggak? Ya kan, kayak misalkan orang bank, misalkan hitung duit. Hari ini beres hitung duit, besok ngapain? Besok lagi hitung lagi duit kan, besok lagi? Sampai kapan? Kan 2 pilihan, kalau sampai mati apa dipecat kan gitu. Ya, tinggal milih aja mau yang mana, dan gak ada yang enak, betul nggak? Ya. Nah tapi di Melia sebenarnya cuma butuh 2. Dan 2 orang itu pun kalau udah tahu MC kuadrat disuruh berarti mau berarti nggak? Gila, kerjaan gue cuma gampang, sama dengan MC kuadrat 2 doang. Yang di bawahnya lagi ngerti juga. 2. Kira-kira pekerjaan tersulit atau termudah sih di Melia? Sebutin salah satu pekerjaan atau perusahaan terbesar yang Anda tahu, terhebat yang Anda tahu, yang bisa bayar sampai 20 juta per bulan di Indonesia. Ada? Sebutin. Bahkan bisa lebih, nyampe angka 100 juta tambah Unilever. Sorry, tambah lagi grup retail, tambah lagi retail. Sebutin. Ada nggak? Sebutin. Selain Melia, sebutin. Yang pekerjaannya cuma gitu doang. MC kuadrat udah beres. Di bawahnya cuma ngapain? MC kuadrat. Di bawahnya ngapain lagi? MC kuadrat. Di bawahnya lagi ngapain? MC kuadrat. Jadi tiap minggu cuma ngerjain MC kuadrat doang. Ya. Seminggu satu beres. Di bawahnya lagi seminggu satu beres. Di bawahnya lagi seminggu satu beres. Lama-lama gimana coba? Pertanyaan saya, susah mana ngembangin 2 atau cari 2? Apa? Ngembangin jaringan atau cuma cari 2? Susah mana? Ngembangin jaringan atau cari 2? Ngembangin jaringan ya. Kalau cari 2 gampang nggak? Coba semua jaringan terfrekuensi, gila gampangnya ada 100 member. Mikir gila ya, gampang sukses ini aku cari 2 aja. Kali 2 berapa? Hah? Berapa? 200 member baru. Diajarin lagi, gila ya, sukses ini gampang buat cari 2. Kali 2 berapa? 400 yang baru diajarin lagi, gila gampang lagi. Kali 2 berapa? Ini yang saya pikir 10 hari 67 member di Pekalongan. Gampang ya, iya. Makanya saya bilang udah jangan ngundang ya, ntar nanti tajir lagi. Oh nggak mau, udah saya mau ngundang aja, udah saya ngundang. Dan untungnya ketika ngundang bukan disuruh gabung, bukan kita suruh gabung, tapi dia memaksakan untuk bergabung. Karena udah tahu sekarang semuanya kuncinya udah kebuka semua. Ya, yang penting Anda paham dulu gitu, paham nggak? Ini dasarnya gitu, paham nggak? Harus punya dulu. Sebenarnya nggak usah ribet-ribet lah, dasarnya dulu itu nanti ngangkat semuanya ke atas. Seperti yang tadi Pak Dino bilang apa, frekuensi sama kan? Dimana frekuensi adalah tempatnya dimana menyamakan frekuensi, tempatnya dimana? Pembelajaran. Dan gimana cara untuk menyamakan frekuensi adalah dengan membawa sesuatu hal yang kita tahu ke dia, paham nggak? Ya, contoh misalkan ada gini, saya bilang gini, ini di kamar ini ada apa? Ada pancake. Wih, ini pancake-nya enak. Di dalam ruangan ini ada pancake besar. Coklatnya itu kalau Anda dicolet itu, aduh nikmat banget. Saya udah lihat. Kira-kira Anda percaya nggak kalau Anda ngeliat? Gimana caranya Anda percaya supaya Anda tahu ini di sini ada pancake? Anda datang ke sini nggak? Gimana supaya satu frekuensi ada dengan kita sama-sama belajar bersama-sama, teman-teman? Kayak di NLT udah belajar bareng-bareng, ya kan? Di home sharing belajar bareng-bareng. Jangan sampai Anda pulang home sharing ya dahsyat apa nih nggak ngerti ya nggak? Ya kan? Apa yang disampaikan nggak ngerti. Kenapa? Karena cuma melihat sendiri. Artinya apa? Benar, pembelajaran harus berulang. Dan yang Anda lakukan adalah bagaimana coba Anda satukan frekuensi downline di dasarnya E sama dengan MC. Padahal sama aja nggak di buku SM. Bangun 2 kaki. Cuma saya sederhanain aja polanya ya. Susah mana ngerjain kalkulus atau MC kuadrat? Iya, tapi ini kan bikin tajir MC kuadrat ya. 20 juta setiap bulan. Bayangin cuma butuh 2. Coba kalau orang udah paham kira-kira dia mau nolak nggak? Ya. Ini bisnis luar biasa gitu, cuma butuh 2 aja bisa tajir melintir. Olah 20 juta setiap bulan, tambah lagi Unilever 100 juta. Tambah lagi diskon retail, grup retail tahunan. Sampai bener kata top leader Syed Muhammad, ngejengkang aja pokoknya ya. Coba Anda pikirin. Udahlah, berhenti aja dari media ya. Kalau Anda berhenti dari media, susah nggak cari pekerjaan seperti ini? Dan nggak akan pernah ketemu.
Hanya di Melia Sejahtera yang bisa melakukan seperti ini, Mas. Yep. Makanya coba Anda bayangin coba. Ya kan, orang di luar sana kerja mati-matian untuk dapetin berapa? Setiap bulan. Sampai kemarin saya banyak bikin orang resign dari pekerjaan. Ya kan, gara-gara saya kasih tahu ini. Coba kamu bayangin. Orang di luar sana gaji berapa? 1,2, 2, berapa gitu kan ya. Oke, ini bayangin nih. Melia Sejahtera yang dibutuhkan mengerjakannya berapa kali? Dan ini saya gambarkan filosofi paling sederhana. Atau saya bilangkan apa? Dasar yang benar-benar luar biasa. Sederhana sekali ya saya bilang. Nih, saya kasih contoh. Oke. Kira-kira menurut teman-teman, sukses di luar sana bisa diprediksikan nggak? Anda kerja bisa prediksikan nggak 5 bulan ke depan hasil 40 juta? Bisa. Di luar sana, gaji 2,5. 4 bulan ke depan 40 juta nyampe? Berarti nggak bisa diprediksikan kan? Tiba? Nah di Melia, Anda tuh sebenarnya bisa memprediksikan berapa bonus Anda dengan cara MC kuadrat. Enaknya Melia coba dulu. Perhatikan, ini saya hitungin sederhananya. Saya hitungin sederhana kenapa? Karena dulu saya belajar ketika pertama kali di presentasi itu kayak gini ya. Mungkin leader Sudino masih ingat. Seminggu pertama ngajak satu orang join satu paket, betul kan? Waktu zaman presentasi dulu kan, seminggu pertama ngajak orang join satu paket. Minggu kedua si ini pun sama, ngajak satu orang join, ini ngajak satu orang join satu paket. Dulu masih ingat ya kayak gitu? Pertanyaan saya gini aja sederhana. Misalkan sini ada Anda. Ya. Oke. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan yang di belakang? Nggak kelihatan? Salah sendiri terlambat ya. Canda ya, oke. Lihat-lihat aja ya nggak? Oke. Perhatikan. Ini Anda. Pertanyaan saya sukses di Melia tadi gimana? 2. Hanya butuh berapa? 2. Butuh berapa? 2. Kalau ada orang yang nanya, wah tapi Pak, saya nggak diizinin sama orang tua. Udah gampang, cari 2 orang lagi yang nggak diizinin sama orang tua. Jadi tim nggak diizinin. Cari 2 orang lagi, nggak diizinin. Lama-lama 8,5 juga ya nggak? Walaupun nggak diizinin kan tetap 8,5 ya. Tinggal cari 2 orang lagi nggak diizinin kan sederhana. Ini nggak diizinin. Gimana caranya saya sukses? Cari 2 orang lagi nggak diizinin. Jadi tim nggak diizinin. Tapi 8,5 setiap hari masuk. Sederhana ya. Tapi saya nggak bisa keluar malam. Ya udah cari 2 orang lagi nggak bisa keluar malam. 8,5 juga ya. Ya? Gampang nggak? Itu coba pakai filosofi sederhananya nih. Perhatikan ya. Kalau misalkan Anda kayak gini, ya di sini ada Anda. Oke, di sini ada Anda. Ketika Anda 1 minggu ngajak si A join, kira-kira mungkin nggak 1 minggu 1? 1 minggu 1 orang, mungkin nggak? Oke. Saya hitunginnya misalkan paketnya 1, misalkan ya. Mungkin nggak Anda bisa ngajak 1 orang join 1 paket aja, mungkin nggak? Bisa ya? Karena ada hari Senin, Anda prospek Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia cari modal misalkan paling buruk-buruknya ya seminggu ya, bergabung 1 paket. Minggu kedua lihat berapa? 1 paket. Berarti total dalam waktu 2 minggu, 2 minggu pertama Anda dapat berapa? 200.000 sponsor ya. Habis itu kira-kira nih kalau udah tahu rumus MC kuadrat, dia mau berhenti nggak kira? Berhenti nggak kira-kira? Gila, Melia gampang banget gue ya. Oke, saya cuma cari 2 lagi, seminggu satu. Berarti di 2 minggu kedua, kan ini seminggu barengan ya, seminggu lagi barengan. 2 minggu kedua berapa? 170.000. Langsung aja ya. 2 minggu ketiga berapa? 44, 34, 2 minggu keempat 88, 680, 2 minggu kelima 16 kiri 16 berapa? 1.360. 2 minggu ke-6 32 kiri dibayar berapa? 2.720. Terus lanjut. 2 minggu ke-7 berapa? 64 kiri 6 berapa dibayar? 5,4. 2 minggu ke-8 128 kiri 128 di kanan dibagi 12 hari berarti 10 enggak? 10,2. 2 minggu 9 10,2. 2 minggu 10 10,2. Total berapa? 10 20 30 35 36 37 38 39 40 juta. Berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ini kalau 1 paket. Kalau 3 tinggal kali 3. 7 kali 7. 15 kali 15. Ya kan? Pertanyaannya yang Anda butuhin bukan paketnya. Coba lihat, berapa orang? 2. Tajir nggak? Sama dengan MC kuadrat. Udah, yang penting pokoknya fokus fisika, fokus impian, sampaikan informasi komunitas Anda, meledak udah pasti. Paham ya?
Cuman kita ngebatasi otak kita, paham nggak? Kenapa ada surga dan neraka? Diciptakan untuk siapa? Bukan untuk kodok kan? Kenapa? Karena makhluk yang berpikir. Ya kan? Nah ini yang saya kasih tahu sama teman-teman. Sebenarnya ngerjain Melia, kalau udah paham dari dasarnya juga, pasti kesananya lebih jauh mengupgrade. Makanya gampang. Yang harus Anda lakukan, Anda paham dulu sistematikanya. Nggak mungkin ada downline, nggak mungkin ada downline bisa 8,5 tiap hari tanpa punya 2. Walaupun ilmunya udah tinggi tapi nggak bertindak, percuma nggak? Nah ini maksudnya.